rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan yudisium pada hari ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Rektor Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Ibu Dr. Hajah Evi Susanti, SFT MBU. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Bapak Nur Fauzi Asra MK PhD. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Bapak Yuhendri Putra SSC MBU. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Ibu Melia Francisca SKM MKes. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Bapak Dr. Junius NSC. Yang kami hormati Ibu Kaprodi D3 Budidaya Pertanian Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Ibu Dr. Yurma Metri SPTMP. Selanjutnya yang kami hormati Ibu-Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan. Yang kami hormati dosen dan staf di lingkungan Fakultas Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, dan teristimewa mahasiswa, mahasiswi di lingkungan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan beserta Prodi D3 Budidaya Pertanian yang akan mengikuti kegiatan yudisium pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Winarti MPD. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswi Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Kepada Desi Ramadhani dan Sarita Nur Fadila disilakan.
وإذا قيل انشزوا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat orang-orang yang beriman, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Dan Allah Maha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih pembicaraan itu. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh mahasiswa Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi kepada Muhammad Yusuf Salam. Disilakan. Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi kepada Muhammad Yusuf Salam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala dan menengadahkan tangan serta berharap doa-doa yang akan kita lantunkan kepada Allah ijabah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa yang akan kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berbahagialah kami dan bimbinglah kami di setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan menjadikan puji dan syukur kehadiran-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami semua. Seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami
kami, kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meningkatkan dan menjauhi larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan mengadakan upacara yudisium yang kedua. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, semoga semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri maupun untuk keluarga dan lembaga di tempat kami mengabdi, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa dan negeri ini. Ya Allah, dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami terima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Dan Engkau telah memudahkan pekerjaan kami sembari menuntut ilmu di Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan. Dan Engkau berikan kepada kami orang-orang yang baik, keluarga, anak, suami dan istri yang selalu mendoakan kami, sehingga kami bisa melewati uji kompetensi dan menyelesaikan pendidikan kami yang penuh perjuangan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan dan pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan SK Yudisium Program Studi D3 Budidaya Pertanian Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi oleh Dekan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan, sedang didampingi oleh Kaprodi D3 Budidaya Pertanian. Kepada Bapak Dekan dan Ibu Kaprodi D3 Budidaya Pertanian, diserahkan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan surat keputusan Rektor Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, saya harapkan nanti setiap yang tersebut namanya silahkan berdiri dan ambil tempat posisi 3 derajat di depan ini. Paham ya? Nanti ketika saya panggil namanya, saudara langsung berdiri berjajar 3 jajar. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Rektor Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi nomor 077/UPND/SK/2.A/5 Romawi
2025 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi D3 Budidaya Pertanian Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi periode 2 tahun akademik 2024-2025 menimbang dan seterusnya mengingat, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai calon wisudawan wisudawati program studi D3 Budidaya Pertanian tahun akademik 2024-2025. Kedua, menetapkan IPK mahasiswa calon wisudawan wisudawati program studi D3 Budidaya Pertanian tahun akademik 2024-2025. Ketiga, surat keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bukit Tinggi pada tanggal 27 Mei 2025. Rektor Universitas Prima Nusantara Dr. Hadjah Evi Susanti SSIT Endiomen ditandatangani. Berita acara Yudisium Program Studi D3 Budidaya Pertanian Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi periode 2 tahun akademik 2024-2025 pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 bertempat di Aula Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi telah dilakukan Yudisium Mahasiswa Program Studi D3 Budidaya Pertanian Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun akademik 2024-2025 dengan hasil sebagai berikut. 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti Yudisium tahun akademik 2024-2025 adalah sebanyak 14 orang. 2. Berdasarkan hasil rapat Yudisium yang dapat dinyatakan lulus pada program studi D3 Budidaya Pertanian Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun akademik 2024-2025 adalah sebanyak 14 orang. 3. Berdasarkan hasil rapat Yudisium, mahasiswa yang dinyatakan berprestasi adalah, mohon yang disebutkan namanya, ambil 3 Banjar di depan. 1. Peringkat terbaik Prodi D3 Budidaya Pertanian 1. NIM 2210530008. Nama mahasiswa Nur Azizah. Indeks prestasi kumulatif 4. Predikat lulus dengan ujian. 2. NIM 2210530000 atas nama mahasiswa Tasya Yolanda dengan indeks prestasi kumulatif 4. Predikat lulus dengan pujian. 3. NIM 2210563000 nama mahasiswa Etik Kus Herawati dengan indeks prestasi kumulatif 4. Predikat lulus dengan pujian. Selanjutnya saya sebutkan nama lulusan program studi D3 Budidaya Pertanian. Untuk selanjutnya silahkan ikuti di bagian belakang. Mohon yang di depan saya balik kanan. Daftar nama lulusan program studi D3 Budidaya Pertanian. 1. NIM 221056300001. Nama mahasiswa Dio Dwi Santoso. Indeks prestasi kumulatif 3,83.
predikat lulus dengan pujian. 2. NIM 221005630002, nama mahasiswa Arfi Arif Fadila, indeks prestasi kumulatif 3,74, predikat lulus dengan pujian. 3. NIM 221005630004, nama mahasiswa Nurul Amina Asma, indeks prestasi kumulatif 3,76, predikat lulus dengan pujian. 4. NIM 221005630005, nama mahasiswa Rohid Hidayat, indeks prestasi kumulatif 3,61, predikat lulus dengan pujian. 5. NIM 221005630006, nama mahasiswa Mas Rizaldi, indeks prestasi kumulatif 3,83, predikat lulus dengan pujian. 7. Tiara Syahna, dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, predikat lulus dengan pujian. 9. NIM 22100563000011, nama mahasiswa Anjeli, indeks prestasi kumulatif 3,96, predikat lulus dengan pujian. 10. NIM 22100563000012, nama mahasiswa Tasya Yolanda, indeks prestasi kumulatif 4, predikat lulus dengan pujian. 11. NIM 22100563000013, nama mahasiswa Maulana Ibrahim Ashidik, indeks prestasi kumulatif 3,61, predikat lulus dengan pujian. 12. NIM 22100563000014, nama mahasiswa Lutfi Eka Putra, dengan indeks prestasi kumulatif 3,74, predikat lulus dengan pujian. 13. NIM 22100563000015, nama mahasiswa Arif Eka Putra, dengan indeks prestasi kumulatif 3,76, predikat lulus dengan pujian. 14. NIM 22100563000016, nama mahasiswa Aulia Putra Firdaus, dengan indeks prestasi kumulatif 3,70, dengan predikat lulus dengan pujian. Saudara telah lengkap semua. Di sini Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan menyatakan saudara telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala prasyarat pendidikan program studi D3 Budidaya Pertanian. Oleh karena itu, kepadanya diberikan gelar HMDP. Sah saudara menggunakan gelar ini, beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Bukit Tinggi, 27 Mei tahun 2025, Kaprodi D3 Budidaya Pertanian, Ibu Dr. Yurma Metri SPTMP ditandatangani, dan mengetahui Dekan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Dr. Junius MSI ditandatangani. Demikian pembacaan SK Yudisium untuk saudara semua. Mudah-mudahan dengan SK Yudisium yang telah ditandatangani ini, saudara telah berhak menyandang gelar HMDP.
Besok insya Allah saudara hanya untuk dilegalkan saja, dipestakan saja. Jadi yang sah saudara menggunakannya sejak hari ini. Demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dekan dan Ibu Kaprodi serta mahasiswa-mahasiswi disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pengalungan medali kepada lulusan Prodi D3 Budidaya Pertanian. Dalam hal ini akan diwakili oleh 2 orang mahasiswa ataupun mahasiswa. Kepada namanya yang Ibu sebutkan, silakan untuk mengambil tempat. 1. Nur Azizah. 2. Mas Rizaldi. Kepada Bapak Dekan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan beserta Ibu Kaprodi D3 Budidaya Pertanian disilahkan untuk mengambil tempat dalam rangka pengalungan medali kepada mahasiswa D3 Budidaya Pertanian. Pak, yang lihat kamera lah Pak. Pak, yang lihat kamera. Apa? Yang dilihat kamera lah. Silakan tukar posisi agar bisa diabadikan. Selanjutnya auditorium. Baik, selamat ya kepada mahasiswa-mahasiswi D3 Budidaya Pertanian yang hari ini sudah di sini, dan kepada Bapak Ibu disilakan kembali ke depan atau diabadikan foto bersama ya. Jadi Pak, 1, 2, 3, lagi 1, 2. Dan dimohonkan kepada lulusan 3 terbaik tadi untuk juga melakukan foto bersama. Silahkan ke depan. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Oke, saya dewas. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu disilakan kembali ke tempat beserta mahasiswa ataupun mahasiswi D3 Budidaya Pertanian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan pendidikan dari Prodi D3 Budidaya Pertanian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kaprodinya, Ibu Dr. Irma Metri SPTMP. Disilakan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam momen yang berbahagia, yaitu acara Yudisium Prodi D3 Budidaya Pertanian. Kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membukakan pintu kebenaran kepada kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi, Ibu Dr. Hajah Evi Susanti SST Biomed. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi, Bapak Nurse Fauzi Asra MCAP PhD. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi, Bapak Yuhendri Putra SSC Biomed. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi, Ibu Melia Francisca SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi, Bapak Dr. Junius MSI. Yang saya hormati Ibu-ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi. Yang kami hormati dosen dan staf di lingkungan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Lima Nusantara Bukit Tinggi. Teristimewanya, mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Fakultas Sains Sosial Pendidikan dan Prodi D3 Budidaya Pertanian yang akan mengikuti kegiatan Yudisium pada hari ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada hari ini adalah hari yang penuh makna. Bagi kita, hari ini bukanlah sekedar peristiwa formal, tapi momentum emosional yang mengingatkan kita akan perjalanan panjang adik-adik mahasiswa, khususnya di D3 Budidaya Pertanian, selama menempuh pendidikan di program studi ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, bukan hanya bagi mahasiswa yang di Yudisium, tetapi juga bagi kami para dosen, tenaga pendidik, dan seluruh sivitas akademika. Momen ini adalah buah dari sebuah proses panjang, dari usaha yang penuh ketekunan dan kesungguhan. Dengan penuh rasa bangga, saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 14 orang lulusan program studi D3 Budidaya Pertanian yang pada hari ini secara resmi telah dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan 100%. Lebih membanggakan lagi, seluruh lulusan tahun ini berhasil menyelesaikan studi tepat waktu dengan total beban studi 114 SKS. Ini adalah merupakan capaian yang tidak mudah dan menunjukkan komitmen, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang luar biasa dari adik-adik semua. Tak kalah membanggakan juga, IPK tertinggi pada Yudisium kali ini adalah 4,00. Sebuah capaian sempurna yang menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, dan semangat belajar yang luar biasa. Adik-adik yang saya banggakan, lebih dari itu, kami juga bangga karena beberapa dari lulusan hari ini telah menunjukkan prestasi yang luar biasa.
Salah satunya adalah keikutsertaan dalam program kampus mengajar. Itu sebanyak 10 orang atau lebih kurang 70% dari mahasiswa angkatan yang di museum hari ini telah mengikuti kegiatan atau program pemerintah kampus mengajar, yang merupakan program nasional dari Kemenristek Dikti. Apresiasi atau prestasi yang membuktikan bahwa lulusan kita tidak hanya aktif di bidang akademik, tetapi juga turut memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sejak di bangku kuliah. Jumlah 14 bukanlah angka yang besar, tetapi di balik angka itu tersimpan 14 cerita perjuangan, 14 potensi masa depan, dan 14 harapan bagi kemajuan pertanian Indonesia. Kalian adalah generasi yang kami siapkan untuk menjadi pelaku perubahan di sektor pertanian, khususnya sektor pertanian terpadu yang ramah lingkungan, baik sebagai tenaga profesional, wirausahawan pertanian, maupun pendamping masyarakat di berbagai lini. Ilmu dan keterampilan yang telah kalian pelajari di bangku kuliah hendaknya tidak hanya menjadi pengetahuan yang tersimpan di atas kertas, tetapi menjadi bekal nyata dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Dunia pertanian hari ini membutuhkan anak-anak muda yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing. Dan kami yakin kalian mampu menjawab tantangan itu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang seluas-luasnya dan setulus-tulusnya kepada orang tua, wali, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses pendidikan berlangsung. Doa, semangat, dan pengorbanan dari mereka lah yang menjadi fondasi keberhasilan hari ini. Kepada seluruh peserta lulusan, pesan dari kami yang cukup sederhana: tetaplah rendah hati, terus belajar, dan jangan pernah ragu untuk memulai langkah baru. Baik kalian akan bekerja di lapangan, di pemerintahan, di perusahaan, maupun menjadi petani mandiri, berikanlah yang terbaik. Jangan lupa, kalian membawa nama baik alma mater. Jaga kehormatan dan integritas kalian dimanapun kalian berada. Akhir kata, dari program studi D3 Budaya Pertanian, sangat bangga kepada kalian semua. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah-langkah ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi kepada Bapak Dr. Junius MSI, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan kita tumpahkan kepada pembicara terdahulu. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mahasiswa Fakultas Sains Sosial Pendidikan yang juga hadir ya, di belakang dari mahasiswa yang akan diwisuda besok dan telah diwisuda hari ini. Ini adalah momen penting yang kita ingat barangkali, karena capaian terbaik dari seorang mahasiswa itu adalah tamat tepat waktu.
Mungkin barangkali kata-kata ini saya ingin kutip dan ingin saya saudara-saudara yang berada di belakang itu ingat bahwasanya capaian terbaik kita sebagai mahasiswa itu adalah tamat tepat waktu. Bagaimanapun caranya, saya sampaikan bagaimanapun caranya itu adalah positifnya yang saudara ambil. Bagaimana kita mengikuti setiap lintasan, setiap jalan itu yang barangkali terjal, yang barangkali jalan itu susah untuk kita lalui, harus kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Apa syaratnya? Syarat utamanya adalah ikhtiar maksimal. Ini yang selalu yang saya sampaikan kepada calon wisudawan-wisudawati kita hari ini, ketika ketemu di lokal, ketika ketemu di jalan, saya ingin sampaikan ikhtiar maksimal. Insya Allah doa nanti akan menyempurnakan ikhtiar tersebut. Ini adalah momen penting yang ingin saya sampaikan kepada hadirin wa hadirat semua. Yudisium merupakan tonggak atau jalan awal untuk keberhasilan dan kesuksesan kita semua. Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan melihat program studi D3 Budidaya Pertanian telah menjalankan semua yang berhubungan dengan akademis dengan sebaik mungkin, dan ini menghasilkan tidak hanya prestasi-prestasi akademik yang dicapai yang telah kita sampaikan tadi, bahkan prestasi dalam akademik juga dikorekkan oleh program studi D3 Budidaya Pertanian. Perlu kami sampaikan, fakultas kita hingga saat ini masih memiliki 7 program studi yang ada di dalamnya. Pertama yang ada itu adalah program studi S1 Informatika Medis. Kemudian setelah itu bergabung program studi D3 Budidaya Pertanian, kemudian program studi S1 PAUD, program studi S1 Psikologi, kemudian bergabung juga program studi S1 Penyuluhan Pertanian, dan program studi S1 Teknologi Pangan. Adanya program studi ini di Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan membuat fakultas semakin kuat. Mohon maaf ya, ada hukum yang tidak. Ini langsung menoleh ya program studi S1 hukum yang bersamaan dengan psikologi. Dengan adanya 7 program studi ini membuat fakultas kita menjadi lebih kuat dengan keberagaman. Nah, inilah bedanya kita dengan fakultas 3 fakultas lain yang ada di Universitas Prima Nusantara. Kita punya program studi yang heterogen. Program studi kita bervariasi, tetapi kita bisa memperkuat masing-masing program studi sehingga hasilnya dapat kita saksikan hari ini. Yang penting pada fakultas yang saya sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati yang akan wisuda besok adalah alumni. Ini bagian yang terpenting. Alumni ini nanti mungkin barangkali akan disampaikan oleh Ibu Warak 3, akan disampaikan linknya kepada saudara. Tolong diisi. Apapun pekerjaan saudara nanti, itu akan memperkuat fakultas, itu akan memperkuat program studi yang ada di Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan. Tolong ingat diisi apapun kegiatan yang saudara lakukan. Saya berwirausaha, Pak. Itu poin tertinggi sebenarnya. Jadi kalau saudara mampu berwirausaha, menghasilkan lapangan pekerjaan baru, yang di sana saudara adalah yang punya, kemudian juga yang bekerja, itu adalah baik untuk dilaporkan di dalam kealumnian. Jadi tolong diisi nanti prasersani yang akan memperkuat program studi kita di Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan. Itu amanat yang ingin saya sampaikan, karena amanat akademik telah disampaikan dengan cukup baik oleh Ketua Program Studi D3 Budidaya Pertanian. Pesan saya, dimanapun saudara berada nanti, tolong menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat untuk alam, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan negara. Itu pesan saya. Mudah-mudahan nanti saudara akan cepat diterima bekerja dan dapat bermanfaat untuk alam semesta. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya kepada Bapak itu yang luar biasa ya, memimpin mulia Petrogi.
7 program studi yang semuanya itu beragam ilmu, sehingga interdisiplinari yang dia sampaikan terus. Baik, hadirin yang berbahagia, tidak lengkap rasanya tanpa kita mendengarkan pembekalan dari salah seorang guru besar, ya, dari Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan. Kali ini akan diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur M. Amri, MP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada ibu pembawa acara, saya memang agak grogi gitu ya, dibilang-bilang profesor gitu. Walaupun itu adalah jabatan tertinggi dalam bidang akademik, tapi saya minta mohon cukup nama saya. Ya, ini terlalu kita besarkan betul, sebetulnya nanti jangan saya lupa lagi yang saya. Jadi panggil aja Pak Amri. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat tertumpang kepada pembawa acara terdahulu, para wisudawan wisudawati yang saya cintai, ya. Dan saya di sini lebih kurang baru 2 tahun dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada anak-anak kami. Ya, tadinya saya karena di kampus ya, kalau Bapak Dekan tadi bilang anak-anak, saya jadi mengikuti juga. Sebetulnya dalam konsep saya adik-adik kan begitu, karena di kampus jadi terbiasa adik-adik. Pak Dekan tadi bilang anak, kemudian saya sadari umur saya juga sudah hampir pensiun ini ya. Baiklah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat ya, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di ruangan ini ya. Ini adalah sebuah momen ya, yang sangat penting sekali dalam perjalanan karir kita. Okay. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan 2 benda pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis, untuk mengarungi hidup di dunia bekal nanti di akhirat. Hari ini kita tidak hanya merayakan keberhasilan dalam menempuh pendidikan, tetapi juga memulai babak baru. Ya, perlu anak-anakku semuanya, saudara, bukan akhir dari menuntut ilmu, tapi ini adalah babak baru. Ya, dalam perjuanganmu masih banyak lagi ya yang harus saudara pelajari ya, untuk hidup di masyarakat. Babak baru yang akan saudara alami penuh dengan tantangan, yaitu memasuki dunia kerja ya. Satu hal lagi yang saya banggakan dari anak kita ini Pak, bidang pertanian, karena Presiden kita mencanangkan ya, swasembada pangan. Karena untuk itu ada peluang kerja yang cepat bagi Anda ya. Insya Allah untuk itu bulan Agustus dibuka lagi penerimaan TNI dan Polri Sifat, dan itu diutamakan bidang pertanian dalam pertanian secara umum, yaitu pertanian, peternakan dan perikanan. Nah ini merupakan suatu ya, kesempatan dan ya, yang baik bagi Anda
dan jangan pernah Anda berkata tidak mungkin. Jamkanlah di diri Anda, ya, saya bisa jika saya mau. Jangan dibalik, saya mau jika bisa. Kalau saya mau jika bisa, semua orang akan mendapat kesempatan. Tapi saya bisa jika mau. Saya mau jika bisa, semua orang. Dalam hal ini tentu saja kita menyadari bahwa mencari kerja itu tidak selalu mudah. Dalam hal ini ada kebutuhan, ada keterampilan yang spesifik, dan ada juga faktor-faktor lain yang mungkin membuat kita merasa cemas. Namun jangan biarkan rasa khawatir itu menghambat langkah-langkah kita ke depan. Jangan biarkan rasa khawatir itu menghambat langkah-langkah kita ke depan. Saya ingin mengajak para wisudawan-wisudawati untuk melihat tantangan ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menghadapi tantangan, kita akan menjadi lebih tangguh, lebih berdaya saing, dan lebih siap untuk memberikan kontribusi nyata di dalam masyarakat. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Ya? Jatuh sekali bangun 10 kali. Ya, jangan jatuh sekali udah lemes, jangan. Ya. Apa kata Prabowo? Ya, generasi muda adalah generasi apa? Yang tidak kenal menyerah. Ya, tidak kenal menyerah. Apalagi ya orang Sumatera Barat, kalau ada manusia di bulan, mungkin ada orang Sumatera Barat rumah makan Padangnya Pak kan? Ya. Tapi di Padang sendiri saya tidak melihat adanya rumah makan Padang. Ya. Di luar Sumatera Barat ada rumah makan. Saya percaya dengan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan semangat pantang menyerah yang kita miliki, kita mampu melewati tantangan itu. Mari kita terus belajar, terus meningkatkan diri, dan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Selamat bagi para wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah menyelesaikan pendidikannya. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari sukses yang lebih besar di masa depan. Semoga yang kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses pendidikan kita hingga saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Demikianlah bekal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin yang berbahagia, terima kasih kita ucapkan kepada guru besar kita yang sudah menyampaikan pembekalannya, walaupun beliau tidak mau disebutkan sebagai seorang profesor. Tapi itu bagi kami suatu motivasi ya Pak Am. Itu motivasi bagi kita semua. Bahwasanya kita adalah semuanya calon profesor. Amin. Amin ya. Jadi bagi mahasiswa yang sekarang menjadi dosen, kalau bisa jangan hanya sampai di sini stagnan di pendidikan D3. Kalau bisa melanjutkan, dan melanjutkannya itu di Universitas Firman Nusantara begitu. Dan kalau pun tidak melanjutkan, mudah-mudahan nanti bisa bekerja ya di berbagai instansi ataupun membuka lahan pekerjaan yang baru sehingga bisa menjadi seorang mahasiswa ataupun mahasiswi yang inovatif dan kreatif seperti yang disampaikan oleh ketua program studi pada laporan pendidikan hari. Baiklah hadirin semuanya, demikianlah acara Yudhisium Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan
Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses yudisium berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, mahasiswa dan juga tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu,